Oke, saya tuliskan dulu fungsinya. Untuk mata jala A yaitu adalah 9IA minus 5IB. Sebentar. Sudah saya siapkan di sini. 9IA minus 5IB minus 2IC. Minus 5IB minus 2IC sama dengan 56. Kemudian yang di mata jala B minus 5IA plus 10IB minus 5IA plus 10IB minus IC sama dengan 8. Minus IC sama dengan 8. Kemudian yang terakhir untuk mata jala C mata jala C minus 2IA minus IB minus 2IA minus IB plus 13 IC sama dengan 0. Plus 13 IC sama dengan 0. Ya. Nanti kan setelah ditemukan masing-masing persamaannya, tugas kita adalah mencari masing-masing nilai IA, IB, IC. Nah, sekarang saya jelaskan untuk penggunaan cara Cramer. Saya copy dulu aja. Ya. Nah, untuk Cramer ini dia prinsipnya adalah menggunakan determinan matriks. Ya, kalau kalian masih ingat determinan matriks yaitu yang digunakan untuk Cramer. Nah, cara ngisi determinannya gimana? Oke. Yang paling gampang kita isi dulu buat pembaginya. Ya. Jadi nanti konsepnya adalah kalau yang vertikal itu apa? Kolom ya. Di kolom yang pertama itu untuk nyimpan nilai koefisien dari IA. Kemudian kolom yang kedua untuk nyimpan koefisien dari IB. Kemudian kolom yang ketiga untuk nyimpan koefisien dari IC. Ya. Oke, yang paling gampang kita isikan buat pembaginya dulu biar nggak bingung. Oke, kita tuliskan koefisien dari IA di sini. Untuk persamaan pertama IA-nya 9. Kita isikan di sini. Kemudian yang persamaan mata jala B, IA-nya minus 5. Mata jala C, IA-nya minus 2. Ya. Kemudian di kolom yang kedua, berarti untuk nilai IB. Berarti ini minus 5. Kemudian ini adalah 10. Kemudian yang bawahnya adalah minus 1. Ya. Kemudian kolom yang ketiga, itu untuk ngisi nilai IC. Berarti ini minus 2, kemudian ini minus 1, ini 13. Oke, saya cek dulu. Oke, benar ya. Nanti kalau untuk mencari nilai IB dan IC, itu yang bagian pembaginya juga pasti sama. Jadi saya isikan langsung aja di sini sama. Minus 5, minus 2, minus 5, 10, minus 1, ini minus 2, minus 1, 13. Nah, nanti yang membedakan itu adalah yang bilangan determinan yang mau dibagi. Nah, yang pertama, ini kan kita mau menghitung nilai IA. Nah, kalau untuk mau menghitung nilai IA, maka kolom pertama ini yang seharusnya buat IA, itu kita ganti. Kita ganti dengan nilai koefisien yang ada sama dengan di sini hasilnya. Jadi karena kita mau menghitung nilai IA, maka IA-nya yang di atas itu kita ganti dengan hasilnya. Berarti di sini ada 56, salah. 56 80. Nah, selain itu dia masih sesuai dengan kolomnya. Jadi kolom kedua tadi kan buat yang IB. Maka
kalau pas nyari IA, maka yang kolom kedua dan ketiga ini masih dipakai sama IB sama IC. Yang kolom kedua ini minus 5, nilai IB-nya, ini 10, ini minus 1. Kolom ketiga ini untuk yang IC-nya, berarti minus 2, minus 1, sama 13. Oke. Nah, misalkan yang bawah, kita mau menghitung nilai IB. Maka yang nilai IB yang di kolom kedua, kita ganti dengan yang setelah sama dengan. Berarti ini 56, ini 8, ini 0. Berarti kan IA sama IC-nya kan nggak dicari di sini. Maka IA-nya sesuai dengan nilai IA masing-masing. 9, minus 5, minus 2. Sedangkan IC-nya minus 2, minus 1, 13. Jadi nanti kalau kalian mau nyari nilai IC, maka yang di kolom ketiga itu diganti yang nilai setelah sama dengan. Sedangkan nilai IA dan IB-nya tetap. Nah, kemudian konsep dari perhitungan nilai determinan itu kan kita kalikan secara diagonal ya. Nah, supaya gampang kan kita kasih matriks bantuan. Sebenarnya kan kalau dari bentuk matriksnya dia cuma 3 kali 3. Tapi untuk mempermudah proses perhitungan determinan, itu kita tambahkan matriks tambahan. Oke, sebentar, ini masih nyambung kan ya? Saya takut tiba-tiba disconnect. Nyambung. Oke, berarti yang di sini kan tinggal kita kopikan 2 kolom pertama ya. Berarti ini 56, ini 8, ini 0. Ini berarti minus 5, ini 10, ini minus 1. Terus yang bawah juga. Yang bawah ini berarti 9, ini minus 5, ini minus 2, terus ini minus 5, ini 10, ini minus 1. Oke, coba sekarang kita hitung determinan. Yang pertama kita hitung diagonal yang dari sebelah kiri. Kan berarti 56 dikali 10 dikali 13. Kan? Oke, sebentar. 56 dikali 10 dikali 13. 7280. Ya. Oke, benar. Kemudian setelah itu ditambahkan ya. Ditambah. Ini dibagikan seterusnya. Sebentar. 7280 ditambah berarti minus 5 dikali minus 1 dikali 0. Berarti 0 kan ya? Berapapun dikali 0 hasilnya adalah 0. Ditambah minus 2 dikali 8 berarti minus 16 dikali minus 1 berarti plus 16. Ini ya. Minus 2 dikali 8 dikali minus 1 ya, plus 16. Kemudian setelah itu dikurangi. Dikurangi yang pengalinya dari bawah ini kan. 0 dikali 10 dikali min 2 berarti 0. Dikurangi lagi. Minus 1 dikali minus 1 dikali 56 berarti 56. Dikurangi 13 dikali 8 dikali minus 5. 13, 8, 5, 520. Jadi dikurangi minus 520. Ini ya. Iya, Mas Elvin itu kenapa? Saya salah hitung? Iya, kayaknya yang minus 56 harusnya plus 56, Pak. Karena min 1 kali min 1 kali 56. Oke, ya, sebentar. Jadi kan kalau yang pengalinya dari atas ke bawah itu kan plus ya, berarti 56 kali 10 dikali 13 ditambah minus 5 minus 1 kali 0 ditambah minus 2, 8, minus 1. Nah, sampai sini ditambah. Kemudian setelah kita berpindah dari yang bawah ke atas itu kan jadi pengurang ya, dikurangi. Berarti dikurangi, ini pengurang 0 kali 10 kali min 2, berarti 0. Kemudian dikurangi, ya, min 1 dikali min 1 kan 1. 1 dikali 56, 56.
Jadi bukan minus 56 gara-gara ininya, tapi memang gara-gara faktornya dikurangi. Gitu Mas ya. Oh, berarti dikurangi berarti ya, Pak? Oh ya, makasih, Pak. Oke. Kemudian setelah itu dikurangi, dikurangi 13 dikali 8 dikali min 5. Nah, ini dikurangi minus 520. Oke, sama dengan Oke, saya hitung dulu. 7280 ditambah 16 dikurang 56 ditambah 520. 7760. 7280 ditambah 16 dikurang 56 ditambah 520. 7760. Oke, benar. Sekarang yang bawah. Di 9 dikali 10 dikali 13. 9 dikali 10 dikali 13. 1170. Ya. 9 kali 10 kali 13. Ya. Kemudian ditambah minus 5 dikali minus 1, 5. 5 dikali minus 2, minus 10. Ditambah minus 10. Ini ya. Minus 5 kali minus 1, 5. 5 kali minus 2, minus 10. Oke, benar. Ditambah minus 2 dikali minus 5, 10. 10 dikalikan minus 1, minus 10 juga. Oke, benar ya. 10 minus. Oke. Kemudian dikurang. Dikurang minus 2 dikali 10, minus 20. Minus 20 dikali minus 2, 40. Dikurang 40. Dan dikurangi minus 1, minus 1, minus 9. Ini 9 berarti ya. Minus 1, minus 1. Oke, benar. Dikurangi 13 min 5, min 5. 25 dikali 13, 325. Oke, sekarang kita jumlahkan 1170 dikurang 20 dikurang 40 dikurang 9 dikurang 325 776. Nah, 760 dibagi 776 berarti adalah 10. Coba saya cek di video saya tadi benar nggak nilainya 10. Oh ya 10 ya, IA-nya 10. Jadi nanti kalau mau ngitung nilai IB sama IC, ini kan yang pembaginya kan sama matriksnya. Berarti nilai pembaginya pasti akan sama 776. Tinggal kalian melakukan perhitungan nilai determinan yang ada di bagian atasnya. Oke, seperti itu untuk cara Cramer. Saya kira itu akan lebih cepat ya untuk pengerjaan daripada yang menggunakan proses substitusi eliminasi biasa. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Baik untuk yang cara Cramer maupun yang mata jala dan tegangan simpul. Ya, Mas Ahmad Zikri. Pak, saya mau nanya, dari cara yang tadi yang geser diagonal itu itu kan lumayan panjang ya, itu ada cara yang lebih singkat nggak atau itu doang? Oke, saya kira itu lebih gampang, lebih singkat daripada yang substitusi eliminasi. Karena kan kalau substitusi eliminasi kan kita cuma bisa pakai 2 persamaan, kemudian kita samakan dulu nilai variabel salah satunya kan, kemudian setelah dikurangkan, gampangnya gini, kalau kita punya 3 persamaan, berarti yang pertama kita substitusi eliminasi 2 persamaan awal. Kemudian setelah itu kita substitusi eliminasi 2 persamaan berikutnya. Hasil dari 2 tadi baru diketemukan lagi buat nyari satu variabel. Baru ketemu satu variabel, kemudian nyari yang variabel yang lainnya. Itu saya kira lebih ribet daripada yang cara Cramer. Jadi cara Cramer ini saya kira lebih mudah untuk digunakan daripada yang cara substitusi eliminasi. Itu sih Mas Ahmad Zikri tadi ya. Oke, terima kasih Pak. Mungkin kalian belum terbiasa, jadi karena belum terbiasa, mungkin dipikirnya bakal ribet. Tapi setelah terbiasa, saya kira
akan mempersingkat waktu kalian mengerjakan soal nanti kalau waktu ujian ataupun kuis. Karena kan kalau kuis kan terbatas waktunya. Kalau kalian berlatih menggunakan determinan itu akan cepat. Nanti boleh bawa kalkulator kok kalau pas ujian atau kuis. Oke, yang lain silakan kalau ada pertanyaan. Iya, Mas Muhammad Ananta. Ini suara. Ya Pak, menurut saya enak yang cara tadi itu Pak, karena saya kemarin coba pakai eliminasi itu panjang sekali Pak. Oh iya, Di persamaan. lama itu memang. Ini Pak, saya bingung itu di menentukan arus itu Pak. Itu Yang saya mana? agak bingung Pak. Yang di mata jala atau yang di tegangan simpul? Di mata jala maupun di tegangan simpul itu Pak, saya agak bingung ini harus bernilai positif apa negatif gitu Pak. Terus yang keluar dan yang masuk gitu. Oke, baik. Coba saya jelaskan singkat. Ya, oke, saya share screen dulu. Ya, jadi penentuan arah arus ini cukup krusial ya, baik di tegangan simpul maupun di arus mata jala. Nah, jadi kalau di mata jala itu gampang sebenarnya untuk menentukan arah arusnya. Itu bergantung dari sumber tegangan yang paling dekat dengan resistornya. Nah, ini kan di rangkaian ini kita punya dua sumber tegangan ya. Sumber tegangan yang ada di sebelah kiri yang besarnya 56 volt dan sumber tegangan yang ada di sebelah kanan yang besarnya 8 volt dengan arah polaritasnya seperti ini. Nah, kemudian arus itu kan dia mengalir dari polaritas positif ke negatif. Berarti kan kalau kita punya plus di sini, minus di sini, dia mengalirnya ke atas dulu, ya kan. Kalau nanti muter kembali ke negatifnya. Nah, dengan itu gampang aja. Berarti kan arah arusnya kan dia berarti ini searah jarum jam kan ya. Maka yang dilewati pertama di sini, nanti di R1 ini dia pasti positif dulu baru negatif. Kemudian turun lagi ke bawah. R3-nya berarti positif dulu baru negatif. Kemudian turun lagi ke R2, berarti positif dulu baru negatif. Nah, karena di sini ada simpul, maka kan arusnya mecah. Ada yang dia ke R1, ada juga yang ke R6. Nah, yang ke R6 kan juga sama arahnya. Dia searah jarum jam. Berarti arusnya dia akan lurus dulu ke atas, kemudian ketemu R6. Berarti ini positif dulu baru negatif. Nah, kemudian untuk yang R4 sama R5 ini kan dia lebih dekat dengan sumber yang di sini. Nah, karena dia lebih dekat dengan sumber yang di sini, maka ya udah arusnya akan mengalir dari sini. Maka ini positif, yang di sebelah kiri negatif. Yang negatif ini berarti dekatnya ini negatif, ini positif. Jadi tinggal gitu aja. Jadi kalau gampangnya kalau nggak mau memperhatikan nilai arah arusnya, yang dekat positif berarti dia positif juga di sini. Nah, sedangkan kalau yang tegangan simpul, nah kalau tegangan simpul ini juga sama, kita perhatikan arah arus yang keluar dari sumber. Nah, sumbernya ini kan dia arah arusnya ke atas. Maka ketika dia melintasi lintasan, dia belok kanan, kemudian dia ada simpul, ada perempatan ya di sini ya. Ada yang ke atas, arahnya masih tetap, dia ke arah jarum jam. Kemudian di sini juga ada simpul, dia lurus juga arahnya tetap. Kemudian ada simpul juga yang ke bawah, dia juga arahnya tetap. Jadi seperti itu. Sebenarnya untuk penentuan arah arus itu bergantung dari arah arus yang dihasilkan oleh si sumber. Kalau dia sumbernya sumber arus, gampang aja, tinggal kalian lihat arah panahnya. Sedangkan kalau sumbernya berupa sumber tegangan, maka arus itu dia akan mengalir dari polaritas positif ke polaritas negatif. Gitu. Apakah menjawab Mas siapa tadi, Ananta ya? Ya Pak, menjawab Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Yang lain silakan kalau ada pertanyaan. Iya, Mas Noval Sidki. Tadi untuk simpul referensi itu kenapa biar nilainya 0 ya Pak? Nah, berarti di titik yang lain bisa jadi nggak 0. Nah, yang pengen saya tanyain itu
Sebenarnya buat simbol referensi itu ngebantu di mana sih Pak nanti kita? Oke, ya baik. Ya, jadi sebentar saya share screen lagi. Tegangan simpul. Sebenarnya ngebantu di mananya sih itu apa ya? Relatif lah, sebenarnya kita bisa gunakan simpul manapun buat referensi. Tapi kalau kita gunakan simpul referensi di ground, misalkan di simpul yang A ini ya, simpul yang A ini kan dia persamaannya adalah IS minus IAB minus IAO minus IAC. Nah, kalau yang IAB itu kan berarti dia arus yang melewati simpul A dan B, maka akan ada untuk menghitung nilai arusnya, kita kurangkan VA minus VB dikalikan konduktansi yang ada di antara kedua simpul itu. Nah, kemudian kalau yang IAO yang ini, nah ini kan berarti dia arus yang melewati di antara dua simpul, yaitu simpul A dan simpul referensi 0. Nah, ketika kita tentukan simpul referensinya di ground, maka si VO ini dia nilainya adalah 0. Jadi bisa tidak kita perhitungkan. Namun ketika kita memilih simpul lain sebagai referensi dan nilainya bukan 0 karena dia tidak di ground, maka nanti di proses perhitungannya akan agak sedikit ribet karena akan semakin banyak variabel yang digunakan. Jadi sebenarnya itu aja sih alasannya simple, karena ketika kita gunakan referensi maka nilainya 0, maka di sini dia bisa kita abaikan nilainya untuk mempermudah proses analisis dan perhitungannya. Seperti itu Mas Noval Sidki. Halo? Oke Pak, Pak. Oh, ya. Yang lain? Belum ada ya? Ya, Mas Muhammad Afifuddin. Saya mau tanya yang metode mata jala Pak. Itu cara menentukan IA, IC sama IB itu gimana ya? Apa terserah kita yang mana jadikan IA, yang mana jadikan IB, atau yang mana jadikan IC? Ya. Jadi penamaan itu terserah kita. Jadi kan kalau saya kan cenderung yang sebelah kiri itu urut ya, dari kiri ke kanan ABC gitu kan. Itu kan untuk mempermudah aja. Jadi kalau kalian mau dibikin acak namanya yang atas misalkan IA, yang kanan IB, yang kiri IC, terserah nggak apa-apa. Yang penting karena kalau acak itu resikonya nanti kebalik-balik kalau pas bikin persamaan. Makanya kenapa saya selalu bikin dari kiri ke kanan itu urut, supaya nanti kalau bikin persamaan nggak ada yang kebalik atau nggak ada yang bikin kurang teliti, sehingga nanti hasil akhirnya bakal salah. Tapi terserah, mau dinamakan apa saja boleh. Mau dinamakan namanya sampean, misalkan loop siapa namanya orang, loop siapa nggak apa-apa, terserah. Cuma penamaan aja. Gimana? Apakah menjawab? Untuk arusnya Pak, yang arus IA, arus IB atau arus IC itu bagaimana cara menentukan? Oh itu. Sebentar, saya share screen lagi. Nah, kalau di sini itu kan kita punya 3 rangkaian tertutup ya. 3 rangkaian tertutup, otomatis kita bakal punya 3 mata jala. Nah, kemudian untuk penamaannya tadi terserah, misalkan yang di sini dia mata jala A, kemudian yang di sini mata jala B, yang di sini mata jala C. Ya udah. Nah, mata jala A itu dia pasti punya arus A. Karena kan mata jala A. Misalkan cuman ganti namanya. Ini mata jala Budi. Ya maka di mata jala Budi ini dia punya arus Budi. Nah, gitu. Jadi karena di sini mata jala A, kemudian di sini mata jala B, yang di atas mata jala C, maka dia punya IA, IB, IC. Nah, kemudian misalkan di sini ini R2. Yang R2 ini kan dia cuman terpengaruh oleh mata jala A, ya kan, di sini. Maka otomatis nanti arus yang mengalir di R2 ini dia besarnya ya cuma sebesar IA. Nah, beda cerita dengan yang ada di R3.
R3 ini dia dari atas dimasukin arus dari mata jala A, kemudian yang dari bawah dia dimasukin arus dari mata jala B. Maka nanti untuk arus yang ada di R3 atau I3 itu adalah IA dikurangi IB. Ini gampangnya kalau ada sebuah resistor yang dia terpengaruh oleh dua mata jala, maka arusnya adalah arus yang masuk di positifnya dikurangi dengan arus yang masuk di negatifnya. Berarti di kondisi ini adalah IA dikurangi IB. Seperti itu. Apakah itu yang dimaksud, Mas? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Yang lain? Ya, Mas Muhammad Elvindu. Izin bertanya Pak, yang bagian metode tegangan simpul. Itu kan ada pas bagian mengubah resistansi menjadi konduktansi. Benar. Nah, yang di contoh soal yang diberikan Bapaknya, itu kan ada satu bagian yang diubah menjadi konduktansi. Apakah mungkin Pak, kalau misalnya dalam satu rangkaian ada dua resistansi, jadi nanti ada diubah dua menjadi konduktansi gitu, apakah mungkin Pak? Oh, yang ini, yang mengubah sumber. Iya, mengubah sumber resistansi menjadi konduktansi. Oke, baik, saya paham pertanyaannya. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Kita share screen. Oke, ini ya. Iya, jadi konsep dari mengubah sumber tegangan menjadi sumber arus itu adalah jika ada sebuah sumber tegangan yang dipasangkan secara seri dengan sebuah resistansi, maka dia akan sama dengan sumber arus yang dipasangkan secara paralel dengan konduktansi. Ya. Intinya tegangan itu harus dipasang seri dengan resistansinya. Nah, kebetulan di sini di rangkaian yang saya contohkan, itu dia yang dipasang secara seri dengan si sumber tegangan itu cuma satu resistor, itu yang bernilai 2 ohm. Nah, kemudian pertanyaannya tadi, gimana kalau ada lebih dari satu resistansi yang dipasang seri? Ya nggak masalah. Misalkan di sini ya, dipasang dua resistor ya, yang satu 2 ohm, kemudian dia dipasang seri lagi dengan yang 3 ohm. Maka langkah pertama yang harus kalian lakukan itu adalah mencari nilai resistansi penggantinya. Berarti kan kalau seri kan gampang, tinggal kalian jumlahkan. Maka didapatkan nilai resistansi serinya adalah 2 ditambah 3. Berarti kan 5 ohm. Nah, nanti nilai 5 ohm itulah yang kalian gunakan untuk menghitung nilai sumber arusnya, dan juga nilai 5 ohm itulah yang kalian konversikan ke bentuk konduktansinya yang dipasang secara paralel dengan sumber arusnya. Jadi intinya kalau ada yang seri lebih dari satu, kumpulkan dulu, carikan nilai resistansi penggantinya. Gitu. Apakah menjawab pertanyaannya, Mas Elvando? Ya, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Yang lain ada lagi? Belum ada ya? Oke, tidak apa-apa kalau belum ada. Ini 52, oh berarti banyak juga yang dari kelas B ya, yang ikut di sini. Oke, sip. Oke, kalau belum ada, jadi itu tadi konsep dari arus mata jala dan tegangan simpul. Nanti untuk pertemuan minggu depan kita asinkron lagi. Nanti saya beri video mengenai apa ya minggu depan itu ya, superposisi. Jadi saya kasih preview singkat. Superposisi ini adalah salah satu metode yang bisa digunakan untuk menganalisis rangkaian jika ada lebih dari satu sumber yang bekerja di rangkaian tersebut. Nanti untuk konsepnya itu adalah sumbernya kita nyalakan secara bergantian. Nanti ada itu penjelasan saya di video. Sementara nggak saya kasih contoh soal dulu ya, seperti yang saya bilang kemarin. Nanti contoh soalnya sekalian di belakang. Setelah metode Thevenin dan Norton selesai, karena kalau contoh soalnya saya berikan sekarang, nanti waktu mau kuis kalian lupa lagi. Jadi mending sekalian saya kasih contoh soal di belakang, kemudian kalian belajar sekalian 5 metode itu, satu soal yang sama kerjakan dengan 5 metode yang berbeda, nanti minggu depannya kuis atau UTS masih ingatlah yang dikerjakan seperti itu.
Sabar dulu kalau yang nggak sabar pengen dikasih tugas, masih banyak tugasnya nanti. Apalagi ya? Itu mungkin nanti sekalian saya kasih video yang lain juga nggak apa-apa lah. Jadi setelah itu nanti setelah superposisi kita bahas mengenai Thevenin dan Norton. Nah, Thevenin dan Norton ini ya konsepnya hampir sama kayak mata jala dan tekanan simbol, saling berkebalikan. Jadi saya rasa kalau kalian paham satu metodenya itu, kemudian diganti, misalkan kalian paham mata jala, kalau disuruh ngerjakan simbol ya saya kira udah pasti bisa, karena cuma berkebalikan doang. Sama dengan yang Thevenin Norton nanti. Kalau Thevenin udah beres, Norton juga pasti bisa. Gampang kok, intinya tinggal kalian sering-sering latihan soal aja. Itu kemudian nanti kalau misalkan lagi latihan soal, coba dibiasakan menggunakan cara grammar tadi ya. Nah nanti di ujian maupun di kuis itu waktunya cukup singkat, jadi coba dilatih diasah menggunakan grammar tadi. Oke, kemudian apa lagi ya? Nggak ada kayaknya. Karena kelas REB yang saya minta untuk join di sini udah banyak juga, dan saya anggap hadir semua, maka di REA juga untuk hari ini saya anggap hadir semua saja. Seperti itu. Mungkin kalau nggak ada lagi yang kita bahas, cukup sekian ya untuk perkuliahan kita pada pagi hari ini. Kita